Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah, Bapak Ibu, para santri dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita diberi izin oleh Allah untuk melanjutkan pengajian kita tadabbur surat Yusuf, dan insya Allah pada pengajian kali ini kita khatamkan surat Yusuf karena tinggal 2 ayat. Ayat 110 dan ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Ayat-ayat ini menjadi penutup kisah panjang Nabi Yusuf, mulai dari kecil pisah dengan keluarganya, lalu kumpul dan ketemu lagi sampai pada puncak kebahagiaan mereka semuanya. Nah, kisah panjang itu ditutup Allah dengan 2 ayat ini. Hatta, sehingga idza stai'asar rusulu, ketika para rasul, para utusan Allah itu sudah kehabisan cara, sudah kehabisan tenaga, wa dhannu, dan mereka yakin, annahum qad kudzibu, bahwa mereka para rasul itu telah dianggap bohong, telah dianggap berdusta. Ja'ahum nasruna, pertolonganku pasti datang kepada mereka. Fanujjiya man nasya'u,
maka aku menghendaki atau Allah menghendaki menyelamatkan orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah. Wala yuraddu ba'suna, dan siksaku itu tidak bisa ditolak anil qaumil mujrimin, dari orang-orang yang berbuat kejahatan. Para jamaah, para santri, di ayat ini ada beberapa pelajaran. Bisa dicatat yang bawa alat tulis itu. Pelajaran pertama adalah ja'ahum nasruna. Pertolongan Allah itu akan datang apabila didahului oleh dua hal. Yang pertama, idzastai asar rusulu, kalau para nabi, para rasul itu sudah menghabiskan tenaganya, sudah berkorban banyak, sudah kehabisan cara untuk memperjuangkan agama Allah. Dan yang kedua, wa dhannu annahum qad kudzibu, bahkan nabi dan rasul itu sudah punya keyakinan mereka-mereka ini sudah tidak bisa dianggap atau dinasihati lagi. Jadi para nabi sudah berjuang maksimal, kaumnya sudah mentok, tidak ada yang bisa diselamatkan. Nah, kalau sudah begitu, Allah akan menolong para nabinya. Contoh, Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat perjuangan Nabi Ibrahim itu sudah luar biasa berat. Pengorbanannya juga besar. Dari usia remaja, saya tidak tahu pasti remaja itu waktu itu Nabi Ibrahim umur berapa, sudah mengadakan perlawanan dengan kaumnya. Dengan cara apa? Mereka atau Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Tapi karena masih muda, sendiri belum cukup nyali, itu dilakukan waktu sepi, ketika tidak ada siapa-siapa. Meskipun toh akhirnya konangan. Itu perjuangannya. Perjuangan Nabi Ibrahim juga ada jarak permusuhan. Bahkan Nabi Ibrahim dimusuhi oleh ayahnya sendiri. Karena ayahnya ini termasuk penyembah berhala, sedangkan Nabi Ibrahim mencoba mendekati dengan cara baik-baik, menasihati juga sudah, tapi tidak mempan. Usaha sudah maksimal, tidak ada tanda-tanda kaumnya itu mau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Bahkan puncaknya Ibrahim dibakar. Nah, di saat seperti itu, dua kondisi sudah terjadi. Nabi sudah berusaha maksimal, kaumnya sudah tidak lagi bisa
nasihati, nah pertolongan Allah datang. Ketika Nabi dilemparkan di api yang sedang menyala itu, Allah menurunkan pertolongannya. Ya naru, gimana? Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Allah terlibat menolong hambanya yang bernama Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, kamu harus jadi dingin, wasalaman, dan kamu harus bisa menyelamatkan ala Ibrahim. Itu contoh. Jadi perjuangan Nabi itu berat, tapi kalau sudah tuntas atau total tenaga dan pikiran sudah, musuh juga sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, saat itulah Allah memberikan pertolongannya. Itu contoh Nabi Ibrahim. Nabi Nuh juga seperti itu perjuangannya. Malah di dalam Al-Quran diterangkan dakwahnya Nabi Nuh itu panjang. Alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun, panjang. Berarti dakwahnya Nabi Nuh itu 950 tahun. Dan 950 tahun itu siang malam. Siangnya berdakwah, malamnya juga berdakwah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Ya Allah, aku sudah mengajak kaumku itu lailan, baik di waktu malam, wa nahar, maupun di waktu siang. 950 tahun siang dan malam. Coba. Artinya tidak kenal waktu, tidak kenal lelah Nabi Nuh ini. Tapi berapa orang yang beriman kepada Nabi Nuh? Sedikit. Yang beriman kepada Nabi Nuh itu adalah orang-orang yang mau diajak naik kapal itu. Selebihnya tenggelam. Ketika Nabi Nuh sudah berjuang maksimal, orang-orang atau kaumnya diajak masuk agama Allah sudah tidak mau. Nah, sekali lagi, ja'ahum nasruna. Saat itu pertolongan Allah datang. Ketika mereka ditenggelamkan, dikirim banjir oleh Allah, Allah menyuruh Nabi Nuh untuk menaikkan orang-orang yang beriman ke kapal dan menaikkan binatang-binatang sepasang-sepasang. Selebihnya ditenggelamkan Allah ke dalam banjir. Nah, Allah memberikan pertolongannya. Semua nabi begitu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Apa pelajarannya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Memang begitulah menjalani kehidupan ini. Allah ingin tahu kualitas keimanan kita sehingga kita disuruh berusaha. Allah ingin tahu sejauh mana pengorbanan kita
Ketika di dalam hidup ini kita sudah maksimal berjuang, sudah banyak berkorban, Allah tidak diam. Allah akan memberikan pertolongannya. Contoh lain, siapa yang menemukan ini? Bola lampu yang pakai kawat tembaga itu. Kalau ini kan pakai LED ya. Kalau LED kan beda. Yang pakai kawat itu dulu siapa? Yang menyala, bolang-bolang. Yang menemukan. Ayo, siapa ayo? Thomas Alva Edison. Diriwayatkan, dikisahkan Thomas Alva Edison itu berhasil secara real, dikatakan sukses menemukan bola lampu itu setelah melakukan eksperimen 2000 kali. 1 gagal, 2 gagal, 100 kali gagal, diperbaiki lagi 1000, yang ke-1000 gagal, sampai begitu eksperimen yang ke-2000 berhasil membuat bola lampu itu. Ketika semua usaha sudah dikerahkan, ketika umur juga sudah dipakai untuk berjuang dan tidak boleh putus asa, berhasil. Nah, kalau Thomas Edison yang tidak beragama Islam saja begitu perjuangannya untuk mencapai sukses, apalagi kita. Itu ibrohnya di situ. Kalau yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya pada surga neraka, tidak percaya kepada akhirat saja, yakinnya seperti itu terhadap kesuksesan, apalagi yang percaya kepada Allah, mestinya lebih sukses lagi. Nah, itu pelajaran dari kisah-kisah para nabi, para rasul itu harus hidup dalam kehidupan kita. Ada yang sudah khatam hafid 30 juz di santri? Siapa? Belum? Atau sungkan? Kapan selesai dan tuntas kita menghafal 30 juz? Ketika semua yang kita miliki sudah kita berikan secara maksimal. Waktu semuanya digunakan, tenaga semua dikerahkan, pikiran semua dikerahkan, termasuk biaya semua dikerahkan, termasuk semua kesempatan, tidak ada yang kosong, santai sama sekali. Ketika semua itu dikorbankan untuk menghafal Al-Quran, Allah tidak menyia-nyiakan usaha. Allah beri hadiah dengan bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Ketika semua sudah diberikan. Nah, beda dengan yang santai, berbeda dengan yang jarang murojaah. Nah, itu beda hasilnya. Hasilnya akan berbeda. Berbeda juga dengan orang-orang yang dikaruniai Allah keistimewaan.
para ulama salaf dulu itu ada yang dikarunia Allah keistimewaan menghafal. Jadi ada yang mengkisahkan Imam Syafi'i itu kalau ke pasar itu kupingnya disumpet pakai kapas, pakai kain. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i itu kalau mendengar apapun itu langsung hafal. Jadi kalau ke pasar itu khawatir ono wong ngomong sembarang itu apal. Nah, supaya tidak menghafal yang begitu-begitu, disumpet telinganya itu, ditutup. Khawatir apal kabeh. Ono ngenyang iwak, ngenyang jeruk, ngenyang bawang, apal kabeh disumpet. Sampai begitu Allah. Tapi tidak semua dikasih Allah begitu. Sebagian orang masih kupingnya bolong ya gak apal-apalnya. Itu ada yang gitu. Ini. Jadi pelajaran pertama, hatta idastai asar rusulu wa dhannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna. Ketika seluruh daya upaya dikerahkan secara maksimal dan umatnya nabi-nabi itu tidak ada harapan untuk bisa menerima nasihat, mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memenangkan para nabinya, para rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari ayat ini adalah fanujjiya man nasya. Ada yang salah satu, saya tidak hafal qiraah, fanunji man nasya. Ketika Allah memenangkan Rasulnya, mengadab kaumnya yang tidak beriman, Allah menyelamatkan orang-orang yang dikehendaki Allah. Nah, ketika Fir'aun punya kebijakan, kalau ada bayi lahir perempuan nggak apa-apa, dibiarkan hidup. Kalau laki-laki dibunuh. Itu kebijakan politiknya Fir'aun. Untuk apa? Untuk menjaga agar tidak ada orang di Mesir yang jadi kekuasaannya Fir'aun yang nanti itu merebut kekuasaannya Fir'aun, agar dia tetap langgeng menjadi raja. Saking khawatirnya. Tapi kehendak Allah jelas beda dengan keinginan Fir'aun. Justru di situ Allah menyelamatkan bayi laki-laki yang bernama Musa. Dan menariknya justru Musa itu dirawati oleh Fir'aun, ya kan? Hanyut di sungai, ditemukan oleh salah satu istrinya Fir'aun. Oleh Fir'aun mau dibunuh, tidak boleh. Kita jadikan, kita ambil sebagai anak. Artinya Musa itu dirawati oleh Fir'aun di dalam istana. Justru Musa lah yang akan menghancurkan kesombongannya Fir'aun. Loh, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak. Nah, itu fanut
jiyaman nasya. Ketika manusia-manusia sudah rusak, bahkan dihancurkan oleh Allah, Allah membangkitkan orang yang dikehendaki untuk selamat. Itu contohnya. Pelajarannya yang bisa diambil dari sini juga, dari ayat ini, anak-anak santri misalnya, contoh dalam skup kecil, santri Baitur Rahman, ketika misalnya di kampung banyak yang anak-anak kecil, bahkan anak SD sudah ngerokok. Ada di kampungnya anak SD sudah ngerokok, iya. Nah, harus ada anak yang beda dengan mereka. Saya enggak. Saya tidak merokok dan saya akan menasihati teman-teman saya di kampung yang ngerokok, membawa perbaikan. Atau mungkin teman-teman kita yang di tempat jauh, banyak yang menganggap tidak sholat itu biasa-biasa saja. Eling yo sholat, gak eling yo gak sholat. Karep yo sholat, males yo gak sholat. Jadi sholat ya biasa-biasa saja, ndak sholat ya biasa-biasa saja. Ada ndak teman-teman kita yang begitu? Ada. Ada. Bukan hanya anak muda, orang tua juga ada. Tepak lungo yo gak sholat, no oma yo sholat. Tepak no sawah gak sholat, no oma sholat, biasa-biasa saja. Bahkan mungkin sebagian orang sholat itu maghrib, isya, subuh ndak pernah sholat. Nah biasa-biasa wae, santai. Maghrib mesti sholat, isya sholat, subuh ndak. Tapi bisa hidup tenang, tenang, nyantai. Nah, kita tidak seperti itu, harus berbeda. Fanujia manasya. Harus ada orang yang tidak sama dengan lingkungan yang tidak baik. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Kalau Allah sudah menurunkan azabnya, siapapun tidak akan ada yang bisa menolak. Kena semua. Bahkan ketika kezaliman itu sudah merata di sebuah daerah, Allah akan menimpakan azab itu kepada semuanya. Ya, satu kaum dikenal dengan banyak orang-orang berbuat dosa, datang azab Allah, yang diazab itu semuanya, gempa bumi, gunung meletus, semuanya mati, semua bangunan hancur, semua manusia mati. Nah, ada malaikat yang bertanya kepada Allah, ya Allah, kok dihancurkan semua? Kan di situ ada orang yang sholat, di situ ada guru ngaji, di situ ada orang yang masih berzikir kepadamu.
Kok semuanya dihabisi? Di hadis itu diceritakan semuanya dihabisi. Satu, karena orang yang kamu bilang alim tadi, sholat tadi, ngulang ngaji tadi, tidak berbuat apa-apa ketika ada maksiat di sekitarnya. Jadi kena kabeh. Gak usah melu-melu, gak usah ikut-ikut, ngono tok ae. Akhirnya karena dia tidak berbuat apa-apa, kena semua. Ada yang kedua, semua ditenggelam dalam adab itu, lalu nanti dipisahkan waktu bangun dari kuburnya di padang mahsyar. Apa maksudnya? 1000 orang yang mati tadi dipilih. Oh, iki ana wong situk sing apik. Nah, tidak dikumpulkan 1000 tadi, dijupui loro, telu, dipetani ngoten waji. Besok telu. Iki aja katutno iki siji gitu. Tapi ketika banjir melanda, semua kena. Ketika gempa bumi, semua kena. Cuma perhitungan di hari kiamatnya nanti beda-beda. Nah, wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin. Tapi kalau orang-orang itu sudah berbuat dosa semua, ya semuanya diadab oleh Allah. Ayat yang terakhir, laqad kana fi qasasihim ibratun. Sungguh ada di dalam kisah-kisah mereka, kisah para rasul, ibrah, ada pelajaran liulil albab, bagi orang yang menggunakan akal pikirannya. Maka haditsay yuftara. Kisah-kisah para nabi itu bukan hadisan, cerita yuftara yang dibikin-bikin. Cerita nabi itu bukan fiktif, itu ada beneran. Walakin, tetapi tasdiqal ladzi baina yadayhi, kisah-kisah mereka yang di dalam Al-Quran itu pembenaran dari apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Wa tafsila kulli syai', dan menjelaskan segala sesuatu. Wa hudan, petunjuk, warahmatan, kasih sayang, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi sekali lagi, kalau kita membaca buku kisah para nabi itu jangan dianggap novel, jangan dianggap dongeng, tapi itu kisah nyata. Kisah nyata yang di dalamnya penuh dengan pelajaran. Terutama ayat yang menjelaskan tentang haji misalnya. Ya. Siapa ibunya Ismail? Hajar mencari air dari Sofa, lari sampai ke Marwah, balik lagi. Itu bukan cerita dongeng, bukan fiktif, itu cerita nyata yang sampai sekarang menjadi abadi dan penuh dengan pelajaran.
Ada yang punya buku kisah-kisah para nabi? Harus punya. Ada yang punya novelnya Terelie? Punya semua? Nah, ini novelnya Terelie. Berapa buku novelnya Terelie jumlahnya yang sudah ditulis? Berapa? Banyak. Ada kurang lebih 96 serial. Sudah baca berapa? Banyak juga. Jangan sampai ya, itu boleh novel-novelnya Terelie itu kan ya lumayan bagus untuk dibaca. Tapi jangan sampai cerita novel itu apal, tapi cerita Nabi tidak pernah. Bahkan buku kisah para nabi juga tidak punya. Ini tidak boleh. Tapi juga jangan beli buku kisah para nabi yang biasanya dijual di bis-bis kota itu, sing 2000-an itu. Wah, itu kurang maksimal. Bahkan ada bumbu-bumbunya yang kurang bermanfaat juga. Kurang berapa menit? 5 menit. Cepet. Kok ruai? Sekarang saya tanya aja. Saya tidak hafal namanya. Nah, dari yang sini satu saja pelajaran penting yang antum dapatkan dari kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Satu, apa? Terangkan. Kita mendapat pelajaran tentang kesabaran. Dari kisahnya Nabi Yusuf, kita belajar tentang kesabaran karena Allah menjanjikan pahala yang tak terbatas kepada orang-orang yang bersabar. Satu, belajar tentang kesabaran. Dua, terakhir, dua. Dari kisah yang panjang itu 111 ayat. Sabar, dua. Yang terakhir. Iku dipekno teko ndi kok pentingnya menjaga iman itu kayak zaman Adam sampai Nabi Muhammad ya pentingnya menjaga iman ya. Mudah memaafkan ya, itu penting. Disakiti bertahun-tahun berulang-ulang tapi begitu ketemu tidak usah diungkit-ungkit ya, mudah-mudahan dimaafkan, kumpul semuanya baik-baik. Nah ini dua dulu, banyak pelajarannya. Nggih. Wonten buku ini ada Qososul Quran, saya punya bukunya dan itu jawab kenapa kok Allah bilang hanya kisahnya Yusuf yang disebut
nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sebaik-baik kisah kok kisahnya Yusuf, kok enggak yang lain-lain. Salah satu tafsirnya itu adalah karena paling lengkap isinya. Paling lengkap. Di situ disebutkan menjelaskan tentang perilaku manusia. Baik manusia yang paling baik sampai manusia yang paling jahat ada. Ada cerita tentang di Yusuf itu tentang perilaku binatang. Binatang ada di situ. Pas apa itu ono ceritanya binatang itu? Ya, unta yang mengangkut riwa-riwi ngangkut gandum. Ada cerita tentang tanaman. Ada cerita tentang orang merdeka, cerita tentang orang di penjara, cerita tentang raja, cerita tentang budak, semuanya paling lengkap itu. Salah satu jawabannya. Sehingga dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf ini. Nah, dibandingkan dengan kisahnya Musa, memang Musa itu luar biasa nih, wow. Musa itu mulai dari kecil membangun kekuatan tentu dengan Allah sampai akhirnya menggulingkan Fir'aun, tapi kisahnya sampai di situ tok. Setelah Fir'aun mati, Musa itu ceritanya bagaimana? Tidak ada. Nah, itu bukan kok kekurangannya, bukan. Sepenggal ceritanya di situ. Jadi menyusun kekuatan, begitu musuhnya itu digulingkan, terus dianya jadi apa? Itu tidak ada. Musa itu jadi apa? Mari ngono. Secara politis, kalau nabi ya tetap jadi nabi. Itu ada yang gitu. Dibandingkan juga dengan kisahnya Sulaiman. Sulaiman itu dikisahkan Al-Quran moro-moro wis dadi raja. Cilike piye Sulaiman? Tidak ada. Nah, banyak. Nah, kalau Yusuf ini dari kecil sampai terus tua itu lengkap. Dari penjara sampai merdeka. Dari jadi budak sampai jadi raja. Nah, itu diantara jawabannya. Jadi ahsana di situ adalah akmal, paling lengkap isinya. Sampun nggih. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.